Pernah nggak sih kita mikir, kayaknya hidup ini tentang aku deh, tentang pencapaianku, perasaanku, mimpiku, dan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kedengarannya keren, empowering, tapi kejadian satu menceritakan kepada kita bahwa ada cerita yang lain. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bukan kita, bukan semesta, bukan energi positif. Tuhanlah yang menjadi pusat dari segalanya, dari semuanya. Tuhan yang punya panggung. Tuhan yang punya hak atas hidup kita. Tapi kita manusia malah sering bertingkah kayak tokoh utama. Kita pengen kontrol, pengen disembah, pengen diakui. Kita rebut tahta Tuhan, dan kita duduk di kursi yang gak pernah pantas kita duduki. Dan di situ letak masalahnya. Kita mulai menyembah hal-hal yang kelihatan lebih bisa bikin hidup kita lebih berarti. Entah itu karir, gadget, relasi, status sosial, bahkan pelayanan rohani. Kita mencari rasa penting, rasa cukup dari hal-hal yang bukan Tuhan. Itu namanya berhala. Dan berhala bukan cuma patung, tapi apapun yang kita andalkan selain Tuhan. Lebih parahnya, kita sering terjebak dalam dua kebohongan besar tentang Tuhan dan hidup rohani kita. Yang pertama, legalisme. Pola pikir bahwa Tuhan akan terima kita kalau kita cukup baik, cukup rajin, cukup kudus. Tapi itu bukan Injil. Itu semua tekanan batin yang ujung-ujungnya bikin kita sombong atau putus asa. Yang kedua, antinomianisme. Pikiran bahwa karena Tuhan baik dan penuh kasih, ya udah, hidup aja semaunya. Tapi itu juga bukan Injil. Itu penghinaan terhadap kasih karunia yang mahal harganya. Injil yang sejati itu seperti ini. Kita rusak lebih parah dari yang kita pikirkan. Tetapi kita juga dikasihi lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Yesus, dia bukan cuma guru yang baik. Dia adalah sang pencipta yang rela turun. Jadi manusia, jadi ciptaan. Hidup sempurna dan mati buat gantiin kita yang main-main sebagai Tuhan. Playing God. Dia nggak tunggu kita jadi rapi, jadi baik. Dia datang waktu kita lagi kotor-kotornya. Dan itulah keindahan Injil. Tuhan yang seharusnya jauh justru memilih mendekat. Bukan buat kasih motivasi hidup lebih baik buat kita, tapi buat menebus dan mencipta ulang kita. Jadi kita harus jujur bahwa kita bukan Tuhan. Bukan kita yang berduduk di atas tahta. Jadi siapa yang berduduk di atas tahta saat ini, saudara? Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, sekali lagi, kalau jawabannya bukan Tuhan, maka saatnya lah kita bertobat. Saatnya berhenti main Tuhan. Saatnya kita percaya bahwa Yesus, Tuhan kita cukup. Salibnya cukup, kasihnya cukup. Jangan tunggu semuanya runtuh, baru sadar siapa yang sebenarnya memegang kendali. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Karena hidup ini memang bukan tentang kita, tetapi tentang Dia yang rela mati dan bangkit untuk kita.